Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempraktekkan dialog talk stopping. Saya Rizky Berkah Khalifah sebagai konselor. Saya Aulia Fiatni, saya sebagai konseli. Saya Aziz Samsurizal sebagai pengamat 1. Saya Eliza Putri Harahap sebagai pengamat 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat malam Bu. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Aul. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana sekolah online-nya Mbak Aul? Alhamdulillah lancar-lancar saja Bu, tapi terkadang juga mengalami kendala. Kalau boleh tahu kendalanya apa Mbak Aul? Sering itu Bu, kayak di jaringan tiba-tiba kayak hilang gitu. Oh ya udah, tetap semangat ya Mbak Aul. Semoga sekolahnya tetap lancar meskipun online. Iya Bu. Oh iya, ada apa? Mbak Aul membuat janji dengan Ibu. Begini Bu, saya ingin melakukan proses konseling dengan Ibu. Sebelumnya, apakah Mbak Aul pernah mengikuti proses konseling? Ini pertama kalinya Bu. Oh ya, sebelum kita melakukan proses konseling, silahkan Mbak Aul memposisikan duduk Mbak Aul senyaman mungkin, serileks mungkin ya Mbak Aul. Iya Bu, sudah. Ya, kalau memang Mbak Aul memerlukan ballpoint atau kertas, minum atau makanan, boleh Mbak Aul ambil terlebih dahulu. Iya Bu, sudah Bu. Ya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa proses konseling itu. Jadi, konseling adalah sebuah proses bantuan yang dilakukan konselor terhadap konseli untuk menangani masalah-masalah yang dialami konseli. Jadi, dalam proses konseling ini juga memiliki azas. Yang terutama adalah azas kerahasiaan, di mana semua yang diceritakan oleh Mbak Aul nanti hanya saya dan Mbak Aul saja yang tahu. Yang kedua, dalam proses konseling ini terbatas oleh waktu. Untuk itu, dalam sesi konseling yang kita lakukan kali ini, kita akan melakukannya dalam waktu 40 menit. Apabila nanti dalam proses konseling ini masalah-masalah yang dialami Mbak Aul belum terselesaikan, bisa kita lanjut di sesi berikutnya. Apakah bisa dimengerti Mbak Aul? Iya Bu, saya mengerti. Ya udah kalau begitu. Kalau boleh tahu, apa permasalahan yang sedang dialami oleh Mbak Aul? Jadi gini Bu ceritanya. Saya itu sering takut ketika melewati jalan yang ada lubang-lubangnya gitu, Bu. Soalnya dulu saya pernah ketika saya melintasi jalan yang ada lubang-lubangnya gitu, terus tiba-tiba itu keluar hewan semacam ular gitu, Bu. Semenjak kejadian itu, saya sering ketika melewati jalan yang ada lubang-lubangnya, saya pasti berpikiran bahwa, wah, lubang itu pasti akan mengeluarkan banyak hewan-hewan yang nantinya hewan itu pasti akan menerkam saya, gitu Bu. Oh, begitu. Sebelum kita mulai untuk menyelesaikan kasus dari Mbak Aul, Ibu mau memberitahukan bahwa dalam proses ini bertujuan untuk mengatasi pikiran negatif dari Mbak Aul yang sering muncul dalam diri Mbak Aul. Oke, kita akan membuat kontrak. Jadi kita akan melakukan proses konseling ini selama 3 kali pertemuan. Bagaimana Mbak Aul, bisa dimengerti? Baik Bu, saya mengerti.
Baik kalau begitu. Tadi Mbak Aul mengatakan bahwa terganggu oleh pikiran-pikiran yang muncul, yaitu takut akan lubang-lubang kecil. Pikiran-pikiran tersebut memang menghabiskan banyak energi dan benar-benar tidak perlu atau tidak usah dipikirkan oleh Mbak Aul, karena apabila Mbak Aul terus-terusan memikirkan hal tersebut, nanti membuat Mbak Aul menjadi cemas, gelisah, seperti itu. Nah, maka prosedur ini akan membantu Mbak Aul mengatasi masalah tersebut, menghilangkan kebiasaan berpikir negatif Mbak Aul. Bagaimana menurut Mbak Aul? Saya setuju sekali sih, Bu. Nah, tapi saya masih sedikit ragu. Bagaimana saya bisa menghilangkan ketakutan itu dari pikiran saya, Bu? Ya, benar. Begini, Mbak. Berpikir tentang sesuatu keadaan dengan cara tertentu memang perlu kita pelajari. Dan ini merupakan suatu kebiasaan juga. Selain itu, kita perlu waktu untuk mengubahnya. Nah, hal itu tidak mungkin berubah secara mudah tanpa ada dorongan dari dan kemauan diri sendiri. Oleh karena itu, perlu latihan secara sistematis tentang cara berpikir yang baru. Bagaimana, Mbak Aul? Menurut Ibu, apabila saya dapat berpikir tentang lubang-lubang itu secara positif, nanti cara itu apa akan dapat membantu saya, Bu? Baiklah, mari kita lihat hal tersebut dengan cara begini. Ketika Mbak Aul berpikir, wah, lubang itu sangat menakutkan. Lubang itu ada hewan mengerikan di dalamnya. Dan jika hewan itu keluar dari lubang, maka ia akan menyerangku. Itu tadi adalah sebuah contoh pikiran negatif yang muncul. Tetapi, apabila Mbak Aul berpikir seperti ini, lubang itu hanya sekedar lubang kok, yang tidak berisi hewan yang menakutkan, yang akan menyerangku. Lubang itu sangat kecil jika dibandingkan dengan tubuhku yang sebesar ini. Pikiran semacam ini akan lebih positif. Sedangkan pikiran-pikiran negatif tadi dapat mengganggu kegiatan yang sedang dilakukan oleh Mbak Aul. Sebab menilai sebuah lubang-lubang itu membahayakan bagimu dan membuat tidak nyaman. Nah, disinilah pikiran positif Mbak Aul diperlukan untuk membantu agar merasa lebih rileks. Dan dengan demikian akan membuat Mbak Aul merasa aman dan nyaman saat bertemu dengan lubang-lubang kecil. Ya, saya rasa cukup masuk akal juga ya, Bu. Nah, baiklah. Begini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang akan kita lakukan. Pertama, saya akan meminta Mbak Aul untuk menyampaikan hal-hal spesifik yang bisa membuat Mbak Aul itu berpikir ketika Mbak Aul melihat lubang-lubang kecil. Untuk setiap pemikiran itu yang merusak, saya akan mengajari cara untuk menghentikannya. Sehingga pikiran-pikiran yang ada dalam diri Mbak Aul itu tidak berlanjut. Kemudian, setelah Mbak Aul memiliki kontrol untuk menghentikan pikiran-pikiran tersebut, kita akan belajar ke pikiran-pikiran yang lebih positif. Kita cari pikiran-pikiran yang dapat mengatasi, sebab pikiran-pikiran ini nanti akan membantu Mbak Aul mengatasi situasi. Nanti saya akan membantu melatih Mbak Aul sampai Mbak Aul bisa dan terbiasa menggunakan pikiran-pikiran yang dapat menanggulangi pikiran negatifnya Mbak Aul.
Bagaimana menurut Mbak Aul? Saya setuju, Bu. Baiklah, sekarang duduknya Mbak Aul sudah rileks belum? Sudah. Ya. Sekarang Mbak Aul pikirkan dan bayangkan jika di depan Mbak Aul itu terdapat banyak lubang kecil. Nah, nanti beritahu saya apa yang sedang Mbak Aul pikirkan ketika melihat lubang itu. Oh iya, Bu. Sekarang, Bu. Oke. Saya berpikir lubang itu sangat mengerikan. Lubang itu pasti banyak berisi hewan-hewan yang menakutkan dan hewan Stop. itu pasti. Kenapa di stop, Bu? Jadi ketika pikiran Mbak Aul itu tadi muncul dan ketika saya mengucapkan stop, maka otomatis pikiran negatif yang mengenai lubang tersebut akan menjadi berhenti juga. Pikiran negatif Mbak Aul tentang hal-hal itu tadi akan berhenti dan tidak akan dilanjutkan oleh Mbak Aul. Interupsi semacam ini memang dapat mengejutkan Mbak Aul, di mana tujuan dari kejutan ini yang nantinya akan membuat Mbak Aul sadar bahwa, oh pikiran negatif ini tuh salah, seperti itu. Oh, gitu ya, Bu. Iya, Bu, saya mengerti apa yang Ibu maksudkan. Tapi, apakah saya bisa melakukan hal yang sama seperti ini, Bu? Saya yakin Mbak Aul bisa. Setelah Mbak Aul nanti akan sering berlatih, maka Mbak Aul akan dapat menginstruksikan diri Mbak Aul sendiri. Nah, sekarang pikirkan sekali lagi tentang lubang itu tadi, lalu kapanpun jika Mbak Aul berpikir akan lubang kecil itu yang berisi hewan yang menakutkan, hewan akan keluar dan menyerang Mbak Aul, maka Mbak Aul berteriak sendiri dalam diri Mbak Aul, stop seperti tadi. Bisa dilakukan Mbak Aul? Bisa, Bu. Ini saya sendiri yang stop ya, Bu? Ya, untuk hal yang pertama ini silahkan diucapkan secara lantang Oh, dan iya, di Bu. stop oleh Mbak Ul sendiri. Iya, Bu, saya mengerti. Saya berpikir lubang itu sangat mengerikan. Lubang itu pasti akan mengeluarkan hewan dan hewan itu akan stop. Nah, bagus sekali latihan yang dilakukan Mbak Ul tadi. Bagaimana sekarang perasaannya Mbak Ul? Yang saya rasakan ketika saya pikiran itu muncul gitu, Bu, ya, terus saya bilang stop, saya merasa tiba-tiba itu pikiran yang negatif itu tiba-tiba berhenti memikirkan yang negatif itu, Bu. Tapi masih aneh gitu, Bu, kelihatannya. Nah, mungkin Mbak Aul merasa aneh karena berpikiran, wah kalau saya lakukan di depan umum, saya akan malu kalau berteriak seperti ini. Gitu kan? Iya, Bu. Ya, untuk itu ada cara lain. Jadi ketika Mbak Aul berpikir tentang lubang-lubang itu yang akan mengeluarkan banyak hewan, terus akan menerkam Mbak Aul bisa langsung menepuk pipi Mbak Aul, bisa juga mencubit tangan Mbak Aul untuk menyadarkan kembali Mbak Aul bahwa pikiran negatif yang Mbak Aul lakukan tadi itu salah. Tanpa saya berkata lantang gitu, Bu. Ya, jadi ketika muncul dalam pikiran Mbak Aul bisa langsung kayak menepuk pipi atau mencubit diri Mbak Aul sendiri untuk menyadarkan diri Mbak Aul. Untuk Baik, Bu. memberikan instruksi pemberhentian pemikiran Mbak Aul. Iya, Bu. Bisa dilakukan sekarang Mbak Aul? Bisa, Bu. Ya, boleh Tanpa ngomong lantang ya, Bu. Ya, Di dalam hati aja nih. iya Mbak Aul. Oke.
Sudah, Bu. Nah, bagus sekali. Sekarang bagaimana perasaan yang dirasakan Mbak Aul? Lebih lega, Bu. Ya, memang demikian. Untuk latihan agar dapat berpikiran positif dan mengubahnya, itu sangat memerlukan waktu dan tidak dapat secara singkat. Jadi Mbak Aul perlu berlatih secara berulang-ulang agar pikiran positif tersebut dapat tertanam dan Mbak Aul dapat menginterupsi pikiran negatif Mbak Aul sendiri. Baiklah, kali ini Mbak Aul mencoba mengulanginya lagi, sekali lagi. Hanya saja kali ini, jika Mbak Aul menemui pikiran-pikiran negatif, hentikanlah dengan mencubit atau menampar. Jadi sekali lagi coba diulangi untuk lebih melegakan perasaan Mbak Aul. Baik, Bu. Sudah, Bu. Bagaimana? Apakah Mbak Aul sudah dapat mengontrol diri Mbak Aul sendiri? Iya, Bu. Saya merasa lebih bisa mengontrol pikiran saya. Wah, itu bagus sekali. Sepertinya Mbak Aul sudah mampu menghentikan pikiran-pikiran itu dengan tepat. Iya, Bu. Ternyata saya bisa juga. Tetapi, apakah saya tidak lupa ya, Bu, cara melakukannya nanti? Oh, tentu saja. Jadi Mbak Aul harus terus berlatih. Paling tidak setiap Mbak Aul memunculkan pikiran negatif tersebut, Mbak Aul harus selalu menginstruksikan diri Mbak Aul untuk menghentikan pikiran tersebut. Seperti yang kita lakukan saat ini. Nanti Mbak Aul bisakah kalau selesai sesi ini mencatat apa saja pikiran negatif Mbak Aul dan bagaimana perasaan Mbak Aul ketika selesai menginstruksinya? Bagaimana Mbak Aul, apakah dapat dimengerti? Baik, Bu, saya mengerti. Ya, dan nanti ketika sesi selanjutnya, saya akan melihat catatan Mbak Aul, apakah ada perubahan atau tidak. Iya, Bu. Ibu kira cukup untuk pertemuan kali ini. Selamat berlatih dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya Mbak Aul. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama Mbak Aul.